Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab bentuk pangkat dan akar untuk kelas 9 ya. Di sini ada dua buah soal yang akan kita bahas ya. Kita baca dulu soalnya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut ini. Oke, untuk yang bagian A, kita jawab. Di situ ada 3 pangkat X, berpangkat lagi X, sama dengan 81. Nah, ini kalian harus tahu ya, sifat dari perpangkatan. Jadi, kalau misalnya perpangkatan itu, misalnya nih, A pangkat M, berpangkat lagi dengan N. Artinya, pangkat di sini nanti dikaliin. Jadi, A pangkat M kali N, gitu ya. Jadi, kalau misalnya ada 3 pangkat 5, berpangkat 7, ya berarti 3 pangkat 5 sama 7-nya dikaliin. 5 kali 7 adalah 35. Nah, ini ya, sifat dari perpangkatan ya. Salah satu sifat dari perpangkatan. Oke, kita kembali ke soal. 3 pangkat X berpangkat lagi X. Berarti menjadi 3 pangkat X dikali X ya. X dikali X itu menjadi X pangkat 2. Sama dengan 81. 81 ini bisa kita ubah ya, menjadi 3 pangkat 4. Benar ya, 81 itu merupakan 3 pangkat 4. Kalau misalnya kalian masih bingung atau masih ragu ya, ini kalian buat pohon faktornya. 81 itu merupakan 9 kali 9. 9 itu dicabangin lagi merupakan 3 kali 3. 9 di sini juga sama ya, 3 kali 3. Nah, berarti kan 3-nya ada 4 nih. Berarti bisa kita tulis 81 adalah 3 pangkat 4. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal. 3 pangkat X kuadrat sama dengan 3 pangkat 4. Nah, ini kita lihat basisnya sama-sama 3 ya. Nih, sama-sama 3 nih. Ini sama-sama 3. Kalau basisnya sama-sama 3, berarti nanti pangkatnya juga sama. Pangkatnya itu udah pasti sama ya. Kita ambil pangkatnya. Jadi 3-nya nggak usah ya, nggak usah diambil. Ini kalau misalnya kalian masih ini dicoret aja buat nandain ya. Jadi 3-nya nggak usah. Yang kita ambil hanya pangkatnya saja. Berarti X pangkat 2 sama dengan 4. Berarti untuk mencari nilai X, 4-nya bisa diakarin ya. Akar dari 4. Nilai X-nya berapa? Berarti X itu merupakan akar dari 4. Akar dari 4 berapa? Itu adalah 2 atau bisa juga negatif 2 ya. Karena kan 2 kali 2, 4. Kalau min 2 kali min 2 juga sama kan, 4 juga ya. Oke, berarti jawaban untuk yang A itu adalah 2 atau negatif 2 ya. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian yang B. Untuk yang bagian B, di situ ada 1/64 dikalikan dengan 4 pangkat X, dikalikan dengan 2 pangkat X sama dengan 64. Nah, ini kita ubah menjadi basis 2 semua ya. Karena ini merupakan kelipatan 2 semua nih. 64, 4, 2, 64 itu semuanya merupakan kelipatan 2 ya. Oke, berarti kita ubah menjadi basis 2 ya. 1/64, 64 itu kalian ini ya, kalian jabarin ya. 2 pangkat berapa gitu. 64 itu merupakan 2 pangkat 6 ya. Benar ya? 2 pangkat 6 itu merupakan 64. Kalau misalnya kalian masih cari-cari, ini boleh juga pakai pound faktor ya. Pound faktor, 64 itu adalah 8 kali 8, 8 itu adalah 2 kali 4, 8 itu adalah 2 kali 4, ini 4-nya masih bisa dicabangin, 4 di sini juga dicabangin. Ini ada berapa duanya? Ada 6 kan? Oke, berarti 64 itu adalah 2 pangkat 6. Kita lanjut, dikalikan dengan 4 pangkat X. 4 itu merupakan 2 pangkat 2 ya. Berpangkat X. Kita tulis berpangkat lagi sama X. Oke, kemudian dikalikan dengan ini 2 pangkat X di sini. Ini kita turunin. Sama dengan 64. Oke, 64 tadi udah kita cari ya. 64 itu merupakan 2 pangkat 6 ya. Nah, ini kita tulis. Kalau sudah, kita lanjutkan ya. Ini saya rapiin dulu.
Jadi gini ya, kalau misalnya pada bilangan berpangkat ya, pada bilangan berpangkat itu sifat ya, sifat bilangan berpangkat ya. Misalnya gini ya, kalau misalnya ada 1/A pangkat N. Ini. Nah, ini saya mau ilangin satunya. Ini maksudnya A pangkat N-nya, ini saya akan pindahkan ke atas. Berarti nanti pangkatnya jadi berubah ya. Menjadi A pangkat, tanda di pangkatnya itu berubah. N menjadi min N. Gitu. Kalau misalnya 1/, misalnya 2 pangkat 10. Nah, ini kalau misalnya saya mau ke atasin menjadi 2 pangkat min 10. Gitu ya. Sama aja, misalnya gini nih. 3 pangkat min 7. Nanti saya mau ke atasin nih. Berarti menjadi tanda di pangkat ya. Tanda pada pangkat itu berubah. Min 7 menjadi positif 7. Gitu ya. Ini merupakan salah satu dari sifat perpangkatan. Oke, saya akan menggunakan sifat ini untuk menyederhanain ya, menyederhanain bentuk ini nih. Jadi kalau misalnya 1/2 pangkat 6, nah ini akan saya sederhanain menjadi 2 pangkat negatif 6 ya. Jadi tanda di pangkatnya itu berubah gitu. Oke, ini saya rapin dulu. Kalau sudah, kita lanjutin. Dikalikan dengan, nah ini sudah saya jelaskan tadi ya, ini pangkat, ini juga pangkat. Berarti pangkatnya boleh dikali ya. 2 dikali X itu adalah 2X. Dikalikan dengan 2 pangkat X, ini turunin ya. Sama dengan 2 pangkat 6. Oke, kita lanjutin. Salah satu lagi ya, ini saya ajarin lagi. Oke, kita lanjutin. Kemudian, kalian juga harus tahu lagi ya, sifat dari perpangkatan di sini. A, misalnya pangkat M, dikalikan dengan A pangkat N. Ini basisnya sama-sama A ya, sama. Berarti pangkatnya ditambah, menjadi M ditambah N, gitu. Contoh soal, misalnya 2 pangkat 9, dikalikan dengan 2 pangkat 6. Itu akan menjadi 2 pangkat, nah ini 9 sama 6-nya ditambahin ya, 9 tambah 6 itu adalah 15. Syaratnya ini harus perkalian ya, perkalian dengan basis yang sama. Gitu. Kalau pembagian gimana? Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang gitu ya. Kalau misalnya perkalian berarti pangkatnya ditambah, asalkan basisnya sama ya. Nah, ini sama nih, yang ini nih, yang bagian kiri, kita lihat ruas kiri ya. Artinya, ini karena ini perkalian ya, ini kan perkalian nih. Berarti pangkatnya boleh saya tambah ya. Min 6 ditambah 2X ditambah X. Nih ya, pangkatnya fokus ke pangkat, ini kita tambahin. Karena merupakan perkalian dengan basis yang sama. Basisnya sama-sama 2 ya. Berarti boleh ditambah. Sama dengan 2 pangkat 6. Kalau sudah kirinya, itu sudah basis 2. Kanan juga sudah basis 2 ya. Nah, ini biar kalian nggak bingung. Ini sebenarnya sih nggak boleh dicoret begini ya. Cuman biar kalian nggak bingung aja gitu. Jadi ini berarti pangkatnya boleh ditulis ya. Jadi min 6 ditambah 2X ditambah X sama dengan 6. Nah, ini kita hitung seperti aljabar biasa. 2X tambah X itu adalah 3X. Ini min 6 di sini kita lempar ke belakang ya. Berarti menjadi plus 6. Jadi 3X sama dengan 12. X-nya itu adalah 12 dibagi 3 itu adalah 4. Oke, berarti nilai dari X pada yang bagian nomor B itu adalah 4 ya. Ini saya rapin dulu ya. Jadi kalian ingat-ingat ya, jadi kalau misalnya ngerjain persamaan kayak gini ya, diusahakan basis pada ruas kiri dengan basis pada ruas kanan itu harus sama gitu. Kalau misalnya udah sama, nih kayak gini nih, ini kan sama-sama 2 nih. Kiri 2, kanan juga 2. Berarti yang kita ambil hanya pangkatnya saja. Pangkatnya diambil. Jadi min 6 tambah 2X tambah X sama dengan 6 gitu. Dan diselesaikan ya. Oke, ini selesai ya pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.